Kalau di video sebelumnya gue ngebahas HP 2 atau 3 jutaan terbaik. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas HP yang punya rentan harga selisih lebih mahal sedikit, yaitu di kisaran harga 4 jutaan. Yang pastinya udah gue pilihin yang terbaik di tahun 2026 ini. Mau tahu apa aja HP-nya? Yaudah yuk, langsung aja kita simak video selengkapnya setelah yang satu ini. Di rekomendasi nomor 5 ada Motorola Edge 60 Fusion. Kita bahas di bagian layarnya dulu nih. HP ini datang dengan membawa layar OLED berukuran 6,67 inci. Dan layarnya ini udah ngedukung sama refresh rate 120Hz yang ditunjang juga sama resolusi 1,5K. Yang menariknya lagi, dia udah punya tingkat kecerahan maksimum yang diklaim bisa sampai 4500-an nits. Nah, layar ini makin kelihatan premium lagi karena sudah terproteksi Corning Gorilla Glass 7i. Kita beralih ke bagian dapur pacunya nih. Berbeda dengan versi global, performa Motorola Edge 60 Fusion yang dijual resmi di Indonesia ini hadir menggunakan chip Dimensity 7400 dari MediaTek. Dan SoC-nya ini juga dipadankan sama RAM 12GB LPDDR4X. Dan penyimpanan internal 256GB berjenis UFS 2.2. Buat ngedukung aktivitas kalian sehari-hari atau bermain game, HP ini mempercayakan pengolah grafisnya sama Mali G615 MC2. Nah, menariknya lagi, sampai video ini dibuat, skor Antutu nih HP masih manteng di angka 640 ribuan poin. Sekarang kita geser ke bagian kameranya nih. Dia punya lensa utama 50 megapiksel dan kamera utama yang dipakai Motorola Edge 60 Fusion ini juga udah dikasih sensor Sony IMX896. Sementara kamera lain yang bisa dipakai ada ultrawide 13 megapiksel. Kamera ini memiliki sudut pandang lebih luas sampai 120 derajat dibandingkan kamera utamanya. Jadi cocok banget nih buat kalian ajak foto-foto di lahan yang luas. Dan salah satu fitur menarik di kamera ini juga adanya autofocus. Fitur ini ngebantu banget nih buat ngeubah peran jadi kamera makro. Dan hasil memotret objek dari jarak dekat bakal jadi lebih fokus dengan detail yang kece. Nih, hasilnya kayak gini nih. Ya udah, seperti biasa, kalau kalian kecantol sama HP ini, kalian bisa langsung sikat link pembeliannya di deskripsi. Dibanderol dengan harga di kisaran angka 4 jutaan lebih, Redmi Note 15 Pro 5G ini meluncur dengan mengunggulkan sektor desain. Perangkat ini mempunyai tampilan bodi yang kelihatan premium. Ya, walaupun rangka ponsel ini emang masih pakai bahan plastik, tapi sisi-sisi samping bodinya dibuat mirip dengan tampilan aluminium yang membuatnya berasa kelihatan lebih mahal. Kalau menyoal layar, panel yang digunakan pada Redmi Note 15 Pro 5G ini juga bisa dibilang memuaskan. Kalian dapat menonton video hingga bermain game dengan tampilan gambar yang memanjakan mata. Ya, soalnya nih HP udah dibekali panel AMOLED berukuran 6,83 inci. Ditambah lagi, layar perangkat ini udah ngedukung standar penayangan HDR10+ di teknologi Dolby Vision, yang secara teknis mampu meningkatkan produksi warna, kecerahan, hingga kontras yang lebih akurat. Oh iya, buat multitasking biar lebih ngacir lagi, si Redmi udah nyiapin refresh rate 120Hz. Kalau dari segi dapur pacunya, HP ini ngandelin SoC yang lumayan ngebut dari MediaTek, yaitu Dimensity 7400 Ultra. SoC-nya ini pun turut ngundang RAM bongsor berkapasitas 8GB yang udah ditemenin sama memori internal 256GB. Dan buat ngedukung keseharian kalian, HP ini udah mengemas baterai sebesar 6580 mAh. Kapasitasnya diklaim mampu memberikan masa pakai hingga selama 2 hari. Nah, buat kalian yang suka di bidang fotografi, Redmi Note 15 Pro 5G ini juga cocok banget buat kalian.
Ya soalnya ponsel ini udah dilengkapi sensor utama beresolusi 200 megapiksel dan lensa ultrawide 8 megapiksel yang menawarkan reproduksi warna maupun detail yang cukup baik. Nah kayak gini hasil fotonya nih. Gimana? Tertarik punya HP ini? Langsung aja tuh klik link pembeliannya di deskripsi. Lanjut, ada Samsung Galaxy A36 5G. Ponsel ini hadir dengan ukuran layar yang lebih luas yaitu 6,7 inci. Gak cuma ukuran layarnya aja nih, desain bezel di sekelilingnya juga turut menipis terutama bagian dagunya. Hal ini membuat rasio layar ke bodinya meningkat jadi 86,5%. Buat panel sendiri, dia menggunakan panel Super AMOLED yang impresif, serta dikombinasikan juga sama resolusi Full HD Plus dan HDR10 Plus. Biar makin loncer lagi buat scrolling, HP ini juga udah didukung sama refresh rate 120Hz. Kalau ngebahas dapur pacunya sih, Galaxy A series kali ini menggunakan chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 6 generasi ketiga yang udah kompatibel sama jenis RAM LPDDR5 dan internal UFS 2.2 atau UFS 3.1. Dan buat kapasitas RAM yang ditawarkannya ada di 8GB atau 12GB. Sedangkan memori internalnya 128GB sampai 256GB. Nah, buat kalian yang doyan ngegame di HP, Samsung mengklaim perangkat yang satu ini mampu menjalankan game PUBG di setelan grafik maksimal dan yang bisa diraihnya adalah HDR dengan frame rate rata-rata dengan frame rate ekstrim. Menyoal fotografi, Samsung Galaxy A36 5G ini dibekali 3 kamera belakang dan 1 kamera depan. Buat lensa utamanya sendiri ada di 50 megapiksel yang udah didukung juga sama lensa ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 5 megapiksel. Nah, untuk kamera utamanya ini jadi satu-satunya kamera yang dibekali OIS dan autofocus. Sementara buat perekaman videonya resolusi maksimal yang bisa dicapainya ada di 4K yang berjalan di 30 fps. Infinix GT Series masih menawarkan tampilan desain futuristik yang membuatnya terlihat gaming abis. Nah, kali ini Infinix GT30 Pro dibuat lebih simpel dengan hiasan garis yang gak seramai Infinix GT20 Pro. Tenang, lampu RGB-nya juga masih ada dengan bentuk yang lebih minimalis. Gak cuma tampilannya aja nih yang gahar, di bagian dapur pacunya HP ini juga terbilang sangar. Untuk SoC-nya sendiri dia ngandelin chipset Dimensity 8350. SoC ini dikenal sebagai SoC flagship killer, bahkan Xiaomi 14T, Poco X6 Pro 5G, hingga Oppo Reno 13 5G juga menggunakan SoC ini. Buat melancarkan kalian dalam bermain game, pengolah grafis Mali G615-nya ini siap bertugas nemenin chipsetnya ini. Selain itu, Infinix GT30 Pro menawarkan kapasitas memori yang sudah cukup lega. RAM yang digunakannya adalah berjenis LPDDR5X dengan 2 varian, yaitu 8GB atau 12GB. Dengan adanya kombinasi performa yang gacor kayak gini, beberapa game seperti Mobile Legends hingga PUBG Mobile udah bisa dimainkan dengan rata-rata FPS di 120. Sebagai HP gaming, gak lengkap rasanya kalau layarnya nggak ikut mendukung dapur pacunya. Maka dari itu, HP ini udah dikasih panel AMOLED 6,78 inci. Dan buat menghasilkan gambar yang lebih halus lagi, layarnya udah dikasih refresh rate 144Hz. Gak cuma itu aja nih, untuk tingkat kecerahannya dia ada di angka 4500an nits, yang udah dilindungi juga sama proteksi layar Corning Gorilla Glass 7i. HP dengan lensa utama 108 megapiksel ini bisa kalian tebus lewat link yang udah gua pajang di deskripsi.
Honor X9C datang dengan menggunakan layar AMOLED berukuran 6,78 inci beresolusi 1,5K. Kerennya lagi, layar HP ini mampu menampilkan 1,07 miliar warna serta mendukung refresh rate hingga 120 Hz dan punya kecerahan sampai 4000 nits kalau kalian sedang memutar konten HDR. Layar HP ini juga diklaim beberapa sumber, salah satunya Yugatech. Layar ini memiliki tampilan yang tajam, warna yang cerah, serta responsif. Gerakan animasi yang ditampilkan berasa lebih smooth. Kita geser ke bagian kameranya nih. HP ini punya konfigurasi kamera yang bisa dibilang cukup simpel. Kamera belakangnya ini terdiri dari lensa utama 108 megapiksel, kamera ultrawide 5 megapiksel, dan di depan ada kamera selfie 16 megapiksel. Kalau di bagian performanya, HP ini dipersenjatai SoC 4 nanometer rancangan Qualcomm, yaitu Snapdragon 6 generasi 1. Serta RAM 12GB dengan penyimpanan internal 256GB berjenis UFS 3.1. SoC-nya ini turut didukung juga sama GPU Adreno 710. Nggak cuma itu aja nih, buat ngedukung performanya, sang vendor udah ngasih kapasitas daya baterai bongsor 6000 mAh. Baterai berkapasitas besar ini membuat Honor X9C ini mampu menyala hingga 24 jam untuk memutar video YouTube secara streaming. Kalau untuk pengisian dayanya, dia didukung sama 66 watt fast charging dalam paket penjualannya. Berikut spesifikasi lengkap dan harga terupdate-nya.